Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Febriliana Putri dari kelas C dengan NIM 2308016136. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Tata Negara oleh Bapak Alfian selaku dosen pengampu. Saya di sini akan menjelaskan tentang asas-asas dari hukum tata negara. Sebelum masuk ke asas-asas hukum tata negara, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Ruang lingkup hukum tata negara itu sendiri adalah yang pertama, hukum tata negara yang berisikan asas-asas dan pengertian hukum yang bersifat universal. Yang kedua, hukum tata negara yang berisikan asas-asas dan pengertian hukum yang berkembang dalam teori dan praktik di suatu negara tertentu. Yang ketiga, hukum tata negara positif yang mengkaji mengenai hukum positif di bidang ketatanegaraan suatu negara. Asas-asas dalam hukum tata negara. Yang pertama ada asas Pancasila. Di bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi dari peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan berarti kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam satu wilayah. Maka kedaulatan rakyat berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. J.J. Rousseau berpendapat bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui perjanjian masyarakat, dan apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan keinginan rakyat, maka dapat dijatuhkan oleh rakyat. Yang keempat, asas negara kesatuan. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman dari segi ras, suku, agama, dan kebudayaan, namun Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Negara kesatuan juga sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada asas pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan sendiri digagaskan oleh John Locke yang membagi jenis kekuasaan menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu membagi jenis kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini disebut dengan trias politika. Adanya trias politika tidak dapat dipisahkan dengan konsep checks and balance antara ketiga kekuasaan lembaga negara. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai asas-asas hukum tata negara. Referensi yang saya gunakan sendiri adalah berasal dari PPT yang diberikan oleh Pak Alfian, serta artikel yang berasal dari Hello Education oleh Zulfa Azah Fadlika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.